Innama itu kalau dalam ilmu lugha itu termasuk adatul hasri. Yang masyhur itu hadisnya innamal a'malu binniyat. Segala atau semua perbuatan ibadah itu sah tidaknya ditentukan oleh niat. Ada tidaknya niat. Makanya Imam Syafi'i mentafsiri hadis itu, mentakwil hadis itu. Innamal a'malu binniyat itu innama sihhatul a'mal binniyat. Nabi itu daunnya cuma innamal a'malu binniyat. Imam Syafi'i mentakwilinya innama sihhatul a'mal binniyat. Sesungguhnya sahnya ibadah itu ditentukan oleh niat. Ada niat ibadah sah, nggak ada niat ibadah tidak sah. Puasa kita ini kalau malamnya nggak niat ya nggak sah. Tapi kalau malamnya niat sah. Nah, sedangkan Abi Hanifah itu mentakwilnya berbeda. Menurut Abi Hanifah takwilnya itu bukan innama sihhat, tapi innama itmamul a'mal binniyat. Sesungguhnya sempurnanya amal itu dengan niat. Jadi kalau nggak niat ya sah-sah saja, tapi tidak sempurna. Nah, kita kan begitu mazhab Syafi'i ini. Nah, mari kita bawa pemahaman hadis yang sudah masyhur itu untuk memaknai hadis ini. Innamas sholatu tasakkanun wa tawadhu'un. Sesungguhnya sholat itu, tasakkan itu maknanya kalau bahasa Jawanya bermakna merdi-merdi. Kalau bahasa Arabnya namanya takalluf. Bersungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tasakan. Tasakan itu diam. Jadi diam, tidak banyak gerak gitu. Watawadu itu maknanya seperti yang kemarin saya gambarkan ya. Persis seperti kita duduk di depan kiai yang sangat kita hormati. Posisi duduk kita, apa yang ada dalam pikiran kita itu semuanya takdim, menghormati beliau, ya kan? Taruhlah kemarin kita sowan ke Ki Mufassir itu kan, itu duduk kita itu kan duduk yang kalau pengen tahu bagaimana malah tawadhu ya seperti itu. Gak ada kan duduk di depan kiai besar yang sangat kita hormati kemudian nongkrong begini, ya. Lepas rokok, ya kan? Jadi tawadhu itu seperti itu. Nah, sholat yang dilakukan dengan tawadhu itu berarti sholat itu di samping anggota badannya tenang, juga posisinya menunduk, ya. Menunduk ini mencerminkan dia sedang merendahkan diri, itu cerminnya. Jadi kalau orang nunduk itu secara, kalau kita kaji secara ilmu ilmu gerak itu, ya, ilmu gestur itu, ya, berarti nunduk itu menunjukkan bahwa kita lebih hina dibanding orang yang ada di hadapan kita. Gampangnya pengemis lah, ya. Pengemis coba datang ke rumah kita, ya. Nggak ada kan pengemis yang muntah di kampung, ya kan? Seperti itulah bentuk tawadhu itu, ya. Jadi sholat itu harus tasakan. Tasakan itu anteng, diam, ya. Kemudian tawadhu dalam posisi badan yang nunduk, harus seperti itu. Nah, kalau tidak seperti itu maka tidak sah. Maknanya itu. Tapi secara fikih enggak, ya. Secara fikih enggak. Kita sedang tidak bicara fikih. Lah kalau ini kemudian diterapkan dan tidak sah, ya hampir banyak yang tidak sah. Bukan ada kiai sembahyang konon dia. Iya kan? Tapi marilah kita berusaha mengamalkan sesuatu yang masih bisa kita laksanakan. Untuk sampai pada tingkatan sempurna mungkin kita susah, ya. Tapi berusaha untuk menjadi yang sempurna itu kita semua berpeluang bisa. Khasrun bil alifi wal lam wa kalimatu innama litahqiq wa tawqiq. Wa qad fuhima al fuqaha
Wa qaulu sallallahu man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Wah, hadis serem kabeh ya. Hadis serem kabeh. Kata Nabi, barang siapa yang sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari berbuat kemungkaran dan tidak mampu mencegah dirinya dari melakukan fahsya, keburukan-keburukan, ya, lam yazdad minallahi illa bu'da, maka sholat yang dilakukan itu hanya akan menambah jauh dirinya dari Allah. Jadi sholat yang dilakukan tadi nanti ditafsirnya ghafil ya. Sholat yang dilakukan dalam keadaan ghafil, dalam keadaan hati yang tidak hadir, ya, maka sholat itu hanya akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada mirip-miripnya dengan ayat yang kemarin, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bahasa Al-Qur'annya sahun, bahasa Imam Ghazali ghafil. Sama saja, sahun itu lupa, ghafil juga lupa, ya. Wa sholatul ghafil la tamna'u minal fahsya'i wal munkar. Adapun sholatnya orang yang dalam keadaan ghafil, orang yang dalam keadaan lupa di tengah-tengah sholat, maka sholat itu tidak akan mampu menjadi benteng baginya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang fahsyah, perbuatan-perbuatan buruk, dan perbuatan mungkar. Maka ini sudah tampak ya di mata kita. Kiai itu semakin khusyuk ya, maka semakin terjaga dirinya dari berbuat fahsyah. Kiai-kiai yang kelihatan khusyuk, ulama-ulama itu kayak mufassir gitu ya, berbuat dosa tidak? Ya saya kira hampir nggak berbuat dosa ya. Hampir tidak melakukan fahsyah. Orang keluar saja tidak, ya kan? Yang diajak ngobrol adalah orang-orang yang menerima apa yang mengharapkan nasihat. Nah kalau kita kan ngobrolnya masih ngalor gitu, ya kan? Tapi orang-orang yang datang ke mufassir itu adalah orang-orang yang mengharapkan munculnya nasihat-nasihat dari beliau. Nah, karena yang diharapkan itu adalah nasihat dan kiai mufassir pun menyampaikannya dalam bentuk nasihat, maka itu nilainya ngaji semua. Jadi obrolan sehari-hari pun bagi beliau itu adalah ngaji. Nah kita kan ngobrol masih ngalor gitu ya. Elok ngaji, elok beli. Tapi niatnya ngaji sih. Iya dikira sih niatnya ngaji ya. Bakal ngaji sih majelis. Bersambung. Tapi ya sekali lagi itu ilmu ya. Itu ilmu. Maksudnya jangan kemudian kita berperasaan begini, lah itu kan untuk tingkatannya orang yang sudah ke sana. Enggak ya. Kita berusaha saja apa yang kita dengar, apa yang kita kaji, yang kita pahami di pengajian, ya bismillah, itu sebagai modal bagi kita untuk melaksanakannya ya. Kayak kemarin kan itu yang gampang, itu yang selalu saya ulang-ulang ya. Di saat kita Allahu Akbar selesai baca Fatihah, pikiran kita kemana-mana kan, itu ambil lagi, tarik lagi, saya lagi sholat, lepas lagi, ambil lagi ya. Jadi hudurul qalbi yang termudah adalah kita senantiasa merasa bahwa kita sedang sholat, itu saja sudah bagus ya. Pokoknya kita sadar bahwa kita lagi sholat, itu saja sudah bagus ya. Belum sampai kepada khusyuk, belum sampai kemana-mana lah ya. Asal kita sadar dan mulai takbiratul ihram sampai salam bahwa kita lagi sholat. Masalahnya begini ya. Kadang-kadang imam baca Qur'annya kan panjang ya. Di tengah-tengah sholat imam baca Qur'annya panjang, baca apa namanya, Waqiah lah seumpama. Nah, ada yang grundel nggak dia?
Mana? Mengkel kan? Iya. Ketuntungan mau apa aja tadi. Itu berarti kita lepas dari menghadirkan sholat kalau gitu kan. Berarti kita sudah lepas itu. Bagaimanapun begini saja ya. Kalau kemudian kita jamaah dengan imam yang tidak kenal, kemudian ada sesuatu yang tidak kita sukai dari imam, ya sudah, kita berpikir positif saja, positive thinking. Bagaimana positive thinkingnya? Orang dia itu menjadi imam bukan karena kita yang nunjuk, juga aslinya bukan karena jamaahnya yang nunjuk. Yang membawa dia dalam posisi imam itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang membawa kita menjadi makmum pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya sudahlah, seperti apapun sholat kita, ya kita ridho saja kan gitu ya. Walaupun sukikini gawe jadwalannya. Bukan lupa rokok. Ya masalahnya, ya ini buat imam ya. Kalau kita jadi imam, Allah ridho pada imam jika jika makmumnya ridho. Itu masalahnya. Allah akan ridho dengan imam jika makmumnya ridho, dan Allah tidak akan suka dengan imam jika makmumnya tidak suka. Jadi hampir riwayat hadis itu sama dengan riwayat hadis ridallahu biridal walidain. Jadi Allah ridho kepada kita asal kedua orang tua kita ridho. Kalau wasuhtullah bisuhtil walidain, orang tua marah kepada kita berarti Allah pun marah. Jadi imam juga begitu, tapi syaratnya tidak sukanya kita itu syar'i ya. Karena syar'i, syar'i itu maksudnya ya secara syariat lah, tidak sukanya memang betul-betul secara syariat, bukan karena nafsu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kam min qaimin hadduhu min salatihi at-ta'abu wan nasabu. Ini lebih anu lagi ya. Kata Nabi, banyak sekali orang-orang yang mendirikan sholat, hadduhu min sholatihi, tapi dia hanya mendapatkan bagian dari sholat yang dilakukan, at-ta'abu wan nasab, hanya capek dan kangelan saja. Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi capek kayak sembahyang terawih kan capek 1 jam itu kita. Tapi kata Kanjeng Nabi, banyak sekali orang yang melakukan sholat, dia tidak mendapatkan nilai apa-apa dari sholatnya kecuali capek. Nah, ini sama dengan hadis kam min shaimin laisa lahu apa itu? Kam min shaimin illal laisa lahu jazaan illal ju'wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa dan dia hanya mendapatkan dari puasanya sebatas lapar dan dahaga saja. Wa ma arada bihi illal ghafil. Siapakah orang-orang yang tidak mendapatkan apapun dari sholatnya kecuali capek saja? Al-ghafil, yaitu sholatnya orang-orang yang lalai ya. Sholatnya orang-orang yang lupa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa lil 'abdi min sholatihi illa ma aqala minha. Kata Kanjeng Nabi, mestinya ya, orang sholat itu paling tidak dia paham secara garis besarnya tentang gerakan-gerakan sholat atau ucapan-ucapan di tengah melakukan sholat. Mestinya begitu, biar kemudian tidak masuk dalam kelompok al-ghafil. Saya contohkan, ini berulang-ulang saya contohkan ya, dalam pengajian itu kan ya. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bolehlah kita tidak paham maknanya, tapi minimal ketika mulut kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini sebagai wujud ikrar kita di hadapan Allah bahwa kita berikrar, ya Allah, hanya kepada Engkau saya menyembah dan hanya kepada Engkaulah saya
memohon pertolongan. Itu ikrar yang diucapkan setiap kali kita melakukan sholat. 17 kali kita berikrar di hadapan Allah. Dan itu diucapkan di saat yang sangat istimewa, yaitu saat kita di tengah-tengah melakukan sholat. Itu luar biasa. Tidak ada utama yang ibadah yang lebih utama kecuali sholat. Nah, itu pemahaman global ya, bahwa saat itu kita berikrar di hadapan Allah, hanya Engkaulah yang saya sembah, hanya Engkaulah yang saya sembah, dan hanya Engkaulah ya Allah yang saya jadikan apa? Tempat meminta pertolongan. Kemudian setelah itu ada ihdinas siratal mustaqim. Ini maknanya adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan saya ke jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau cintai. Beberapa mufassir mentafsiri min ibadillahis sholihin minal ulama'il amilin, ya. Kemudian minas siddiqin wasyuhada wasyolihin, sampai minal anbiya wal mursalin, ya. Berikan, tunjukkan saya ke jalan yang benar atau jalan yang lurus, seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk dari para nabi, para syuhada, para ulama. Itu yang selalu kita mohonkan kepada Allah di tengah-tengah kita sholat. Belum lagi yang lain. Baca Allahumma apa? Duduk di antara dua sujud itu. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Lengkap itu ya. Cuma kadang-kadang kita kan nggak apa ya, nggak, istilah orang Jawa bilang nggak mudeng. Nggak mudeng itu kita nggak tahu yang kita minta. Warzukni bae paham ya. Nah, ada orang-orang yang melakukan pelatihan sholat khusyuk ya. Jadi ketika, sehingga dia agak lama, tapi nggak boleh lama. Kemarin sudah dijelaskan ya, duduk di antara dua sujud itu tidak boleh terlalu lama. Yang nggak boleh lama itu satu, ketika iktidal. Iktidal nggak boleh lama. Hanya sampai Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku masyikta min syai'im ba'd. Udah sampai situ, nggak boleh lama ya. Kemudian yang kedua yang nggak boleh lama adalah duduk di antara dua sujud, hanya sebatas membaca doa itu. Sedangkan untuk ruku, untuk sujud itu diberikan kesempatan lama, khusus bagi mereka yang tidak menjadi imam. Kalau jadi imam nggak boleh lama, 3 udah maksimal, lebih dari 3 haram. Begitu saja enak. Daripada ini yang repot kan, kita jadi imam kemudian turunnya hidayah Allah, merasakan nikmatnya sholat di situ, sampai kita lupa bahwa kita jadi imam. Wala tulin kita terakhir. Jadi imam itu dalam sholat nggak boleh egois dengan kenikmatan sholatnya sendiri ya. Ya memang dalam hikayah-hikayah ya, banyak orang-orang itu yang karena nikmatnya sholat, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani ya, dalam manaqib itu 40 tahun itu wudu isya dengan wudu subuh itu satu ya, yang ceritain santrinya ya. Wudu isya dengan wudu subuh itu satu. Jadi untuk sholat subuh menggunakan wudunya sholat isya. Itu karena merasakan ladzatus sholah, ladzatul dzikr. Jadi merasakan lezatnya dzikir. Bagaimana sih orang yang merasakan lezat itu? Orang kalau sudah merasakan lezat, maka dia tidak akan pernah bosan dengan apa yang ada di situ. Ya kan? Ya mengwis lah ya. Yang mengwis pokoknya. Iya mengwis. Oh lezat sih. Iya karena Nabi memang lezat ya, kayak ada sing suka di lawan itu obat-obat ratusan ribu sih. Iya kan? Iya, jadi sebenarnya apa? Fakta itu.
Kang lezat tapi beli bosen. Kang lezat bosen ya. Jadi orang itu kalau sudah masuk dalam wilayah lezat ya, maka dia akan tidak merasakan apa-apa di situ. Kayak wong wadon yang wis nyaman karo pakaian, ya ongkobe kayak apa ya nyaman maksudnya. Tinggu banget, gitu kan? Ya itu kan sifat manusia begitu. Yang lezat, kita suka dengan makanan, kan? Sampai kadang-kadang kayak gayanya artis ya kan ya, orang luar negeri. Ini ke Amerika cuma pengen makan nasi goreng semua kan